インフェルノ。Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Kita kembali lagi ke pembahasan alur cerita Isekai Magician. Ya adalah, gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Perang besar antar kakak beradik itu nyatanya belum usai, di mana Dortes tengah memeriksa persiapan para prajuritnya untuk perang besar sebenarnya. Semua persiapan Dortes serahkan kepada tangan kanannya, yaitu Inimix. Namun nampaknya Inimix memiliki sebuah maksud terselubung dari peperangan ini, terlihat dari senyum licik setelah menyanggupi perintah Dortes untuk tetap mengawasi dua bocah yang dipanggil Gilmar. Seluruh pasukan telah siap untuk berperang, beberapa master mereka turunkan untuk menandingi kelompok Lemia. Tidak jauh berbeda dengan Dortes, di sisi lain Gilmar juga tengah menyiapkan seluruh pasukan yang ada untuk memenangkan perang ini, di mana ia memberikan beberapa kata untuk menyemangati para prajuritnya, hingga akhirnya peperangan pun dimulai bersamaan dengan gemuruh hebat yang diciptakan para prajurit. Pertarungan langsung pecah dengan banyaknya dentingan benda logam yang saling berbenturan. Ayunan dan tangkisan mereka lakukan untuk berupaya menjatuhkan lawan. Berbeda halnya dengan yang lainnya, Taichi mendapatkan sebuah misi yaitu mendamaikan kedua kubu ini dengan cara baik-baik, tanpa harus adanya korban jiwa, sehingga ia pun melesat maju ke markas Dortes dengan memanfaatkan sihir angin Ariel. Sementara itu, di dalam tenda Dortes tengah membahas rencana mereka bersama beberapa petinggi mengenai perang ini. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul sumber suara Taichi yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak percaya kalau bocah pemanggil yang selalu mereka bahas muncul begitu saja. Entah bagaimana caranya bisa melewati para pasukan mereka yang sangat banyak itu. Tidak mau terlalu basa-basi, Taichi pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu bernegosiasi gencatan senjata, di mana Taichi mengetahui kalau Dortes ini sebenarnya menginginkan kedamaian untuk rakyatnya. Akan tetapi, ia tidak menyukai cara sang kakak mewujudkan itu semua. Merasa tertarik dengan niatan pemuda di hadapannya ini, Dortes pun menyuruh para petinggi meninggalkan mereka bertiga. Taichi kembali mencoba meyakinkan Dortes buat berdamai, akan tetapi tanpa keduanya sadari, Inimix menyebarkan aura hitam kepada tubuh para prajurit yang sudah tumbang. Di dalam medan perang, kini telah terjadi duel sengit yang dilakukan dua penyihir hebat, di mana untuk pertama kalinya kita menyaksikan ada orang yang mampu menandingi sang penyihir daun jatuh. Akan tetapi itu semua tidak bertahan lama sebab Lemmy akhirnya menggunakan sebuah trik, yaitu memanfaatkan kumpulan asap yang tercipta dari benturan sihir es dan api, hingga ciwi tersebut pun mengakhiri pertempurannya dengan serangan bola api. インフェルノ。 Miura yang menyadari kalau ledakan tersebut diciptakan oleh Lemmy langsung meyakini kalau pertarungan sang guru telah selesai. Tapi berbeda halnya dengan Samsu yang tidak menganggap perjuangan yang telah dilakukan temannya, di mana ia malah mencemooh Rudolf yang dirinya anggap tidak berguna. Meski Rudolf sendiri adalah penyihir yang mereka bayar, tapi setidaknya sedikit dihargai, yang membuat Miura naik pitam, di mana cewek ini sangat tidak menyukai orang yang tidak menghargai orang lain. Sehingga Miura pun berniat mengakhiri duel ini dalam satu kali serangan. Samsul berhasil menahan serangan Miura dan membuat ia beranggapan telah selesai. Akan tetapi kembali lagi kepada Taichi, yang dimana rencananya mendapatkan sebuah penolakan, di mana Dortes tetap pada pendiriannya yaitu melanjutkan pemberontakan ini. Sebenarnya Dortes adalah orang yang sangat peduli dengan kehidupan kerajaan Eliston. Bahkan ia telah berjanji mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kerajaan ini. Akan tetapi tiba-tiba saja percakapan Taichi dan Dortes terpotong oleh Ari yang menyadari ada hal yang aneh dengan tangan kanan Dortes. Sehingga seketika pandangan semua orang pun beralih menatap intens kepada Inimix yang sudah diselimuti aura hitam. Laki-laki tersebut akhirnya memperlihatkan tujuan aslinya yang mau menjadi tangan kanan Dortes. Ia hanyalah menuruti perintah tuannya, ia menginginkan perang ini. Bersamaan dengan perubahan yang dilakukan Inimix, para mayat yang tadi sudah dirasuki bayangan hitam mulai bangkit. Sementara itu, pertarungan sengit tengah berlangsung mempertemukan Rin dan Mawar. Walaupun keduanya memiliki atribut yang berbeda, tapi mereka mampu dan bisa menandingi kemampuan satu sama lain. Keadaan keduanya telah kacau dengan bekas luka yang nampak menyakitkan. Akan tetapi, Mawar lebih mengenaskan sebab harus terkena serangan Rin, walaupun Ciwi itu mencoba menghalaunya. Tidak bisa dipungkiri serangan Rin kali ini berada di tingkat yang berbeda.
Tanpa keduanya sadari, keadaan sekitar mereka telah dipenuhi mayat hidup yang diselimuti aura hitam. Bahkan Mawar yang belum sadar dengan situasi masih sempat memberikan bogoman sebab prajurit yang mendekatinya dirasa mengganggu. Hingga akhirnya Rin pun mulai sadar dengan para mayat yang mulai berkerumun sehingga membuat keduanya pun tanpa sadar saling melindungi satu sama lain. Dijelaskan, para prajurit ini tidak akan merasakan sakit sedikit pun, bahkan mereka akan terus bangkit selama tangan, kaki, kepala masih utuh. Kembali kepada Taichi, sejak awal Inimix memang sudah berniat menjalankan rencananya, di mana ia sudah memasang lingkaran sihir di seluruh medan perang yang mengakibatkan para mayat kembali bangkit dengan aura ganas. Inimix sangat berterima kasih kepada Dortes yang sangat mudahnya dihasut dan menciptakan pemberontakan ini. Walaupun mengikuti Dortes sudah sejak lama, akan tetapi yang dirinya anggap tuan hanyalah satu. Dan entah siapa orang yang dimaksud mungkin di episode akan datang diberitahu. Kembali ke cerita di mana Ari berhasil menyadari jenis sihir yang digunakan Inimix, di mana sihir ini berasal dari peperangan Galgen dan Kekaisaran Suci Scotland, tepatnya 200 tahun silam. Mendengar penjelasan Ariel tentu membuat keduanya terkejut, tapi keterkejutan mereka makin bertambah dengan Inimix yang mengorbankan kehidupannya demi memperkuat lingkaran sihir yang dirinya ciptakan. Di luar, semua orang sangat terkejut dengan kemunculan lingkaran sihir yang membuat mayat para prajurit kembali bangkit, sehingga semua orang pun memutuskan bekerja sama menyingkirkan para zombie yang sangat merepotkan ini, sebab tidak mudah menyingkirkan mereka.